Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Erna Chan. Nah, bagaimana persiapan teman-teman dalam menghadapi seleksi kompetensi bidang? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan sudah membaca materi-materi penting yang akan diujikan dalam SKB. Kali ini admin ingin mengajak teman-teman untuk melakukan latihan soal SKB bidang pangan. Jadi buat teman-teman yang daftar formasi apa saja selama masih lingkup bidang pangan, latihan ini teman-teman butuhkan karena akan menguji kesiapan teman-teman dalam menghadapi SKB, dan juga admin sudah melengkapi dengan materi-materi penjelasan yang penting untuk teman-teman kuasai. Total ada 10 nomor soal. Setiap soal teman-teman memiliki jeda waktu untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Setelah itu admin akan menjelaskan jawaban yang benar dan juga materi. Jadi semoga video ini bisa membantu ya. Nomor 1. Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan disebut dengan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kemandirian pangan. Nah, ini ada beberapa istilah-istilah penting dan juga sering dicantumkan dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah terkait pangan. Nah, soal-soal seperti ini sering kali muncul, jadi teman-teman harus tahu bedanya. Kita bahas satu-satu. Pilihan A, ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pilihan B, kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Pilihan C adalah pilihan yang paling tepat. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Pilihan D, produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. Pilihan E, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kita lanjut nomor 2. Peraturan yang mengamanatkan ketahanan pangan dan gizi adalah A. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015.
Berikut pembahasannya. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 itu tentang ketahanan pangan, di mana peraturan pemerintah ini sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, yang mana sebelumnya hanya membahas ketahanan pangan. Nah, di peraturan yang baru ini membahas lebih lengkap ya ketahanan pangan dan gizi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 itu tentang keamanan pangan. Nomor 3. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Nilai tukar petani bulan Agustus tahun 2018 tercatat sebesar 102,56. Ini berarti bahwa jawaban yang paling tepat adalah D. Petani mengalami surplus. Berikut pembahasannya. Pengertian NTP atau nilai tukar petani. NTP merupakan indikator proksi kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Arti angka NTP. NTP lebih besar dari 100 seperti dalam soal. NTP-nya kan 102, sekian-sekian. Berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. NTP sama dengan 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan atau penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. NTP lebih kecil dari 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun lebih kecil dari pengeluarannya. Nomor 4. Badan Ketahanan Pangan memiliki instrumen atau alat deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah yang dikenal dengan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Pembahasan sistem kewaspadaan pangan dan gizi adalah serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi. Tujuannya dari SKPG ini adalah memberikan informasi secara berkesinambungan tentang situasi pangan dan gizi suatu wilayah. Kedua, menyusun rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi.
Sasarannya adalah seluruh provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia. Output: tersedianya informasi situasi pangan dan gizi, tersedianya rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi. Outcome-nya adalah meningkatnya kewaspadaan pangan dan gizi untuk mendukung ketahanan pangan. Pelaksanaan kegiatan SKPG dilaksanakan di kabupaten atau kota, provinsi, dan juga pusat. Nomor 5. Pada skala provinsi, penetapan kriteria dan status krisis pangan dilakukan oleh. Jawaban yang paling tepat adalah E. Gubernur. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 45 Ayat 1, penetapan kriteria dan status krisis pangan dilakukan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan skala krisis. Ayat 2, penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Presiden untuk skala nasional, Gubernur untuk skala provinsi, dan Bupati atau Wali Kota untuk skala kabupaten atau kota. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria dan status krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan pada peraturan pemerintah. Jadi intinya adalah penetapan kriteria dan status krisis pangan ini dilakukan oleh pejabat daerah sesuai dengan skala penetapan kriteria dan status krisis pangan ya. Nomor 6. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan dengan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang berikut ini, kecuali jawaban yang paling tepat adalah E. Penyimpanan pangan. Kita lihat kembali Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Admin sering menekankan di video-video soal latihan pangan bahwa teman-teman yang daftar formasi pangan wajib menghatamkan undang-undang ini, di mana pada pasal 46 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan. Ayat 2, dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pertama distribusi, kedua pemasaran, ketiga perdagangan, keempat stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, dan kelima bantuan pangan. Jadi yang tidak masuk tadi E, penyimpanan pangan ya, karena lebih tepatnya adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. Nomor 7. Berikut ini bukan provinsi yang berperan sebagai lumbung padi atau produsen beras tertinggi di Indonesia adalah. Jawaban yang paling tepat yakni C. Kalimantan Tengah.
Jadi yang bukan ya. Sekarang kita lihat 10 provinsi di Indonesia sebagai produsen beras tertinggi tahun 2019 berdasarkan hasil perhitungan BPS menggunakan metode kerangka sampel area atau KSA. Paling pertama ada Provinsi Jawa Tengah, kemudian Provinsi Jawa Timur di urutan kedua, urutan ketiga Provinsi Jawa Barat, urutan keempat Provinsi Sulawesi Selatan, urutan kelima Provinsi Sumatera Selatan, urutan keenam Provinsi Lampung, urutan ketujuh Provinsi Sumatera Utara, urutan kedelapan Provinsi Aceh, urutan ke-9 Provinsi Sumatera Barat, dan urutan ke-10 ada Provinsi Banten. Nomor 8. Berikut ini kelompok pangan sumber karbohidrat, yaitu jawaban yang paling tepat adalah B. Gembili, sukun, dan sorghum. Pembahasan kelompok pangan sumber karbohidrat antara lain sukun, jagung, singkong, gembili, talas, ubi jalar, kentang, ganyong, labu kuning, sagu, sorghum, dan lain-lain. Untuk kelompok pangan sumber protein hewani ada daging merah, daging ayam, daging ikan, telur, susu, dan produk olahannya. Untuk sumber protein nabati ada tahu, tempe, kacang kedelai, kacang polong, dan lain-lain. Nomor 9. Kerusakan komoditas pertanian yang disebabkan oleh benturan antar bahan dan alat panen selama pengangkutan, tertindih atau tertekan, maupun terjatuh sehingga mengalami bentuk atau cacat berupa memar, tersobek atau terpotong. Kasus tersebut merupakan contoh. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kerusakan mekanis. Nah, seperti kita ketahui bahwa produk-produk pertanian itu rentan akan kerusakan. Ada 5 kerusakan yang admin akan bahas di sini. Pertama, kerusakan mekanis disebabkan adanya benturan-benturan mekanis seperti benturan antar bahan waktu dipanen dengan alat, selama pengangkutan, tertindih atau tertekan maupun terjatuh sehingga mengalami bentuk atau cacat berupa memar, tersobek atau terpotong. Kerusakan mikrobiologis disebabkan oleh bermacam-macam mikroba seperti kapang, kamir, dan bakteri, dan dapat menyebabkan degradasi komponen bahan pangan sehingga bersifat toksin dan berbahaya untuk kesehatan. Kerusakan fisik disebabkan perlakuan-perlakuan fisik, misalnya terjadinya case hardening, kerusakan dingin atau chilling injuries, atau kerusakan beku freezing injuries, dan freezer burn pada bahan yang dibekukan. Kerusakan biologis disebabkan karena kerusakan fisiologis serangga dan binatang pengerat atau rodensia seperti tikus ya, sehingga terjadi reaksi-reaksi metabolisme dalam bahan atau oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam bahan itu sendiri secara alami, sehingga terjadi
autolisis, dan berakhir dengan kerusakan serta pembusukan. Dan terakhir ada kerusakan kimia, dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya coating atau enamel, yaitu terjadinya noda hitam Fe besi Fe dan sulfur pada makanan kaleng karena terjadinya reaksi lapisan dalam kaleng dengan unsur hidrogen dan juga sulfur yang diproduksi oleh makanan tersebut. Jadi kerusakan kimia itu biasa disebabkan oleh unsur-unsur kimia, misalnya karena ada pengaruh dari kaleng kemasan yang digunakan pada makanan itu. Selanjutnya nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Meningkatkan hasil panen secara maksimal. 2. Tidak mengurangi dan merusak struktur tanah. 3. Menghasilkan produk pertanian yang sehat. 4. Memanfaatkan musuh alami hama. 5. Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya lokal. 6. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam untuk keuntungan usaha. Berikut ini merupakan tujuan pertanian berkelanjutan adalah jawaban yang paling tepat, yakni D, 3 dan 5, yakni menghasilkan produk pertanian yang sehat dan memanfaatkan dan melestarikan sumber daya lokal. Jadi untuk mengantisipasi teman-teman di bidang formasi di bidang pangan juga memperoleh pertanyaan umum terkait pertanian seperti tujuan pertanian berkelanjutan. Jadi admin sudah menyiapkan di sini. Pengertian pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Tujuan pertanian berkelanjutan merupakan tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan. Nah, dari sini pertanian berkelanjutan itu ingin mencapai, pertama, meningkatkan produksi pertanian dan menjamin keamanan pangan dalam negeri. Kedua, menghasilkan pangan yang terbeli, kualitas nutrisi tinggi, dan meminimalkan kandungan bahan kimia yang membahayakan makanan. Ketiga, tidak mengurangi dan merusak struktur tanah, tidak meningkatkan erosi, dan minimalkan ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Keempat, mendukung kehidupan masyarakat pedesaan yang berkeadilan, meningkatkan kesempatan kerja di berbagai sektor, serta menyediakan kehidupan masyarakat yang lebih bermutu dan sejahtera. 5. Tidak membahayakan kesehatan masyarakat pedesaan dan konsumen produk-produk pertanian. Keenam, melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di lahan pertanian dan pedesaan. Ketujuh, melestarikan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. 8. Memberdayakan dan memandirikan petani dalam mengelola lahan dan usaha taninya. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan dan melestarikan sumber daya lokal dan kearifan tradisional. Oke, kita sudah latihan soal, kita sudah belajar juga beberapa materi penting ya. Total ada 10 materi. Semoga ini bisa menjadi tambahan informasi untuk teman-teman, dan saya berharap serta berdoa agar teman-teman bisa sukses dalam seleksi kompetensi bidang. Dukung terus channel ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Semoga kita semua sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.